Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Here we go, kami jalan-jalan lagi. Selamat menonton. Hari Minggu yang cerah ini kami meluncur menuju Puncak Bogor. Sengaja kami berangkat pagi untuk menghindari kemacetan dikarenakan ini sudah masuk ke liburan panjang akhir tahun. Weekend ini akan kami habiskan di sebuah camping ground di Citeko, Cisarua. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 2 jam dengan jarak tempuh 100 km. Camping ground yang beroperasi sejak Desember 2023 ini bernama Tiara Camp. Selain berkemah, ada beberapa fasilitas atau kegiatan outdoor lain yang bisa dinikmati pengunjung. Kebetulan pagi ini kami berlima belum ada yang sarapan dan untuk menuju Tiara Camp masih terlalu pagi. Jadi kami memutuskan untuk mencari sarapan dulu dan mampir ke tempat wisata yang lain. Ikuti terus perjalanan video ini sampai akhir ya. Selesai mengganjal perut, kami langsung menuju tempat wisata yang bernama Nicole River Park, yang jaraknya kebetulan cukup dekat dan juga sudah buka. Tidak sampai 10 menit kami sudah nyampe di Nicole. Parkiran di luar hampir penuh, tapi di basement masih banyak yang kosong karena luas sekali. Parking area di Bawah. Oh, di atas sih. Saran saya, sebaiknya parkir di basement saja supaya kendaraan tidak kepanasan atau kehujanan. Tarifnya pun sama, untuk roda 4 dikenakan biaya 10.000. Nicole River Park merupakan taman wisata keluarga terpadu dengan konsep tematik yang menawarkan pengalaman di mana kita seolah-olah sedang berada di wahana fantasi. Berkeliling dunia melalui berbagai spot foto beberapa replika ikon negara Asia dan Eropa. Seperti misalnya Chinatown, Korea Street, Japanese Garden, dan Santorini. Lalu ada mini zoo, permainan flying fox, sepeda udara, komedi putar, serta istana megah. Tiket masuk dapat dibeli secara offline maupun online. Waktu itu sedang ada promo untuk beli tiket secara offline. Tiket tanpa wahana kastil seharga 30.000 per orang. Sedangkan dengan kastil seharga 55.000 per orang. Ada beberapa wahana lain dengan harga tiket terpisah di dalam nanti. Untuk anak-anak, pakai tiket dengan kastil sebanyak 3 orang. Saya dan pas suami memilih yang tanpa kastil.
lagi. Bang. Ya, gak ada. Gak ada. Yeay. Dikarenakan salah perhitungan, jadi tadi siang terjebak arus turun selama hampir 6 jam. Jadi pukul 18 baru bisa naik ke Cisarua menuju Tiara Camp. Dikawal oleh hujan yang tidak berhenti dari siang tadi, tanjakan dan turunan berkelok serta jalur yang 80% kurang penerangan jadi bikin was-was. Hitung-hitung ini jadi pengalaman pertama menuju lokasi camp di mana matahari sudah tenggelam. Akhirnya pukul 19 kami tiba di Tiara Camp. Dari jalan utama menuju ke dalam kondisi jalan memang berbatu tapi tidak yang besar-besar. Masih aman asalkan mobilnya tidak ceper ya. Di depan tadi itu kalau buat pengunjung farm doang, nggak enak di sini. Oh, PPI. Dari gerbang utama Tiara langsung diikuti petunjuk jalan berupa banner besar di kanan jalan untuk menuju ke area registrasi dulu. Kebetulan sekali kafling yang kami sewa tidak jauh dari pendopo registrasi. Pendopo ini juga berfungsi sebagai kafe yang buka 24 jam dengan view city light yang cantik di waktu malam hari. Untuk detail bentuk tendanya harus menunggu besok pagi ya, karena cahayanya kurang memungkinkan untuk saat ini. Spot ini adalah Semeru nomor 3 dan posisinya ada di pinggir. Besok pagi akan lebih terlihat jelas. Kafling Semeru ini kami pilih karena lokasinya yang ada di tengah. Lantainya berkerikil jadi tidak becek. Kemudian kapasitas maksimal hanya 3 tenda, jadi tidak terlalu ramai. Sambil menunggu masakannya matang, yuk kita lihat ada apa aja di dalam tendanya. Perlengkapan masak sudah lengkap dengan disediakan 2 ukuran panci, panggangan, spatula, pisau, gunting, peeler, serta talenan. Alat makan berupa piring, mangkuk, sendok, garpu, dan cangkir lengkap semuanya. Storage box untuk menyimpan makanan, air mineral galon berukuran 12 liter, 2 buah tempat tidur, selimut, dan bantal. Kami membawa kasur angin ukuran 100 x 200 sebagai extra bed. 2 buah meja camping cukup sebagai meja makan kami berlima. Tersedia 4 buah kursi lipat, jadi kami membawa sendiri 1 lagi kursi ekstra. Karena makan malam sudah siap, jadi selamat makan ya.
Pukul 22 makan malam sudah selesai sedari tadi. Anak-anak masuk ke ruang tidur. Ini kondisi di sekitar saat sudah mendekati tengah malam. Sebagian tenda-tenda di kapling lainnya ternyata masih ada yang beraktivitas. Area toilet terdekat dengan area kapling punya lebih dari 5 pintu dengan penerangan yang sangat baik. Di bagian tengah ada keran untuk wudhu, lalu untuk cuci-cuci perlengkapan masak ada di bagian belakang toilet dengan sejumlah keran. Bagian dalam toilet juga bersih, terang, sebagian menggunakan kloset duduk dan sebagian ada juga yang jongkok. Oh iya, di sini tidak tersedia water heater ya. Gemerlap city light terlihat sangat indah sekali di malam ini. Padahal sedari tadi siang hujan cukup deras dan sekarang ini kembali gerimis turun tipis. Setengah jam kemudian gerimis semakin deras dan udara pun bertambah dingin. Ini saatnya saya masuk ke dalam selimut sedangkan Pak suami masih menikmati kopi ditemani suara jangkrik dan derintik yang ramai menerpa tenda. Selamat pagi semua. Waktu sudah menunjukkan 4:30. Ternyata Pak suami sudah lebih dulu bangun dan merebus air untuk seduhan kopinya. Sunrise ada di area belakang tenda, di mana tidak terlihat karena terhalang oleh pohon. Jadi kami hanya menikmati sisa-sisa city light semalam di depan tenda. Menu pagi ini cukup dengan kentang goreng dulu untuk mengganjal sementara sambil menunggu menu makan pagi dari Tiara Camp. Beginilah penampakan tenda untuk paket Korean Family menggunakan tenda Altrek Eclipta Black Edition. Sama seperti tenda yang ada di video kami sebelumnya, kali ini tanpa menggunakan flysheet sehingga bagian dalam tenda sempat lembab oleh air hujan. Ini adalah gerbang utama dari Tiara Camp yang semalam dalam gelap dan hujan kami lewati. Ternyata waktu terang begini indah sekali pemandangan di depan sana. Area camping ground seluas 4 hektar yang punya pemandangan Gunung Salak dan Gede Pengarango ini mampu menampung sampai 80 tenda dengan berbagai pilihan tipe dari membawa tenda sendiri, camper van hingga paket glamping seperti yang sedang kami sewa. Sebenarnya di sini ada area outbound, tapi kami lihat sudah tidak terurus lagi, banyak bagian yang rusak. Akhirnya paket sarapan pun datang, diantar oleh petugas ke tenda. Menunya nasi goreng telur dan mie goreng, ada lalapan dan kerupuk. Untuk rasa ya so-so begitulah.
Setelah sarapan ini, anak-anak mau mampir ke Erivan. Tapi sebelum ke sana, saya harus tukarkan dulu voucher untuk pangan ternak dan 4 botol olahan susu di meja registrasi. Mau kemana? Kasih pakan apa? Kelinci. Oke. Untuk menuju Erifarm, kami masuk dari pintu alternatif 2, yaitu akses yang letaknya ada di samping musola di belakang pendopo registrasi. Ini adalah akses yang paling dekat. Tanpa memungut tiket masuk, agrowisata bernama Erifarm memiliki konsep peternakan dan kafe. Destinasi ini telah ada sejak tahun 1986, di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan hewan seperti memberi makan sapi, domba, dan kelinci, berkuda, naik ATV, serta menikmati susu segar seperti di New Zealand. Dan enaknya lagi, lokasinya bersebelahan langsung dengan Tiara Camp. Peternakan ini terbuka untuk pengunjung umum juga. Jadi tidak perlu harus menginap di Tiara Camp untuk dapat ke Erifarm. Aktivitas dan interaksi positif ini juga meningkatkan empati, tanggung jawab, serta kecerdasan naturalis, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan lingkungan. Berarti udah nggak mau berarti ini makan. Ya, bukannya. Untuk spot terbaik rekomendasi kami, silakan lihat tanda bintang pada layout camping ground ini. Berikut adalah daftar harga sewa tempat, fasilitas lain, serta juga paket-paket glamping yang tersedia di Tiara Camp.
Jangan lewatkan untuk mampir ke Airy Farm untuk bermain bersama hewan ternak serta mencicipi kuliner khas di warung susu Airy Farm. Pengalaman dapat berinteraksi dengan alam dan sekitarnya ini dapat mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Terima kasih Tiara Camp dan Airy Farm untuk pengalaman menginap 1 malam di sini. Terima kasih yang sudah mendukung kami dengan klik subscribe, kasih jempolnya, tinggalkan komentar, dan share. Semuanya merupakan dukungan yang sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Semoga bisa jalan-jalan lagi dan membagikan cerita untuk kalian. Sampai ketemu di trip berikutnya.